Shalom adik-adik Shekinah Children Ministry. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan penuh sukacita dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kak Yuli mau membahas tentang hidup yang dipimpin Roh Kudus. Adik-adik pasti pernah mendengar kata Roh Kudus kan? Roh Kudus itu penting loh adik-adik, karena Roh Kudus adalah pribadi dari Tuhan Yesus sendiri. Ada tertulis di kitab Yohanes 14 ayat 25-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Kita mau belajar bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Filipus. Nama Filipus dari Perjanjian Baru itu ada dua ya. Satu murid Yesus, nah yang satunya ini berbeda, tetapi dia adalah seorang penginjil yang memberitakan tentang Tuhan Yesus di kota Samaria. Banyak orang percaya pada Kristus lewat pemberitaan Filipus. Nah, suatu hari berkatalah seorang malaikat kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu adalah jalan yang sunyi adik-adik. Apa yang Filipus lakukan berikutnya? Ternyata dia taat. Lalu berangkatlah Filipus. Di jalan itu ternyata ada seorang Etiopia yang sedang dalam perjalanan pulang setelah dari Yerusalem. Dia adalah seorang pembesar di negeri Etiopia. Dia tangan kanannya ratu. Nah, pembesar ini sedang ada di dalam keretanya dan membaca sebuah kitab, yaitu kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Tanpa ragu adik-adik, Filipus segera ke situ dan mendengar orang itu sedang membaca kitab Yesaya. Kemudian Filipus bilang, "Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti ini adik-adik. Dengarkan ya. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata orang Etiopia itu kepada Filipus, "Siapakah nabi yang berkata demikian? Tentang dirinya sendiri, Nabi Yesaya, atau tentang orang lain?" Kalau menurut adik-adik, Nas ini berbicara tentang siapa ya? Seekor domba yang akan dikorbankan, dan domba itu tidak memberontak. Ia mati dalam kehinaan dan hukuman, padahal ia adalah anak Allah dan tidak berdosa. Ya, Nas itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Tertulis di kitab Nabi Yesaya berabad-abad lalu, dan digenapi pada saat Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Maka Filipus mulai berbicara. Dimulai dari Nas itu, Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Wah, hebat ya? Kemudian sambil melanjutkan perjalanan, mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Orang Etiopia itu berkata, "Lihat, di situ ada air. Bisakah aku dibaptis?"
Nah, baptisan adalah tanda bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Maka sahut Filipus begini, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Maka kereta itu disuruhnya berhenti dan Filipus juga orang Ethiopia itu turun ke dalam air. Saat itu juga, pembesar dari Ethiopia itu mengakui bahwa ia percaya akan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat manusia. Luar biasa ya? Kisah ini ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Nah, adik-adik, banyak hal sehari-hari yang bisa kita lakukan dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Seperti Filipus, dia taat pada Roh Kudus yang memimpinnya. Kalau misalnya dia tidak mau taat, mungkin satu jiwa itu tidak akan terselamatkan, ya kan? Nah, Roh Kudus itu selalu melakukan hal-hal berikut ini: memberitahu, mengajar, dan mengingatkan, memimpin, dan memberi keinginan roh. Kayu dikasih contoh ya. Misalnya, ketika si A mencuri uang mamanya karena dia mau jajan, maka Roh Kudus akan memberitahu A bahwa yang dia lakukan adalah tidak benar. Jika A taat pada Roh Kudus, si A akan mengembalikan uang itu dan minta maaf pada mamanya. Contoh 2, ada si B yang ketemu temannya si C. Mereka tidak begitu dekat sebenarnya, tapi si C ini kelihatan lagi sendirian. Nah, Roh Kudus akan memberi keinginan kepada si B untuk menyapa, "Hai!" dan tidak segan bilang kepada C, "Tuhan Yesus mengasihimu." Atau misalnya, ketika ada teman atau saudara kita yang terpapar virus COVID-19 dan sedang isolasi mandiri atau dirawat, kita bisa loh minta Roh Kudus untuk mengajar kita apa sih yang harus kita lakukan. Apakah dengan memberi perhatian lewat telepon, mengirimkan kebutuhan, atau mendoakan kesembuhannya. Seringkali ketika kita harus mengambil suatu keputusan atau ketika kita menghadapi masalah, kita tidak berdoa dulu meminta tuntunan Roh Kudus. Bahkan lebih celakanya lagi, ketika Roh Kudus sudah berkali-kali mengingatkan kita akan suatu kesalahan yang kita lakukan, tapi kita tidak peduli sama sekali. Nah, adik-adik, ada beberapa langkah untuk kita agar bisa memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu sangat penting. Ya, sehingga kita harus menerima Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kedua, kita harus hidup oleh Roh, yaitu dengan cara menggantikan perbuatan daging kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah Roh. Buah Roh apa aja yo? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yuk adik-adik, kita belajar peka dari hal-hal yang sederhana ya, seperti Filipus yang belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus ketika bertemu pembesar dari Ethiopia yang butuh bimbingannya. Karena hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Ingat ya adik-adik, Roh Kudus pasti akan memberikan banyak cara dalam kehidupan kita untuk mengerti pimpinannya. Oke, sekarang kita akan baca ayat hafalan kita bersama-sama ya. Kita ulangi 3 kali agar nempel di kepala. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketiga kali.
Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba sekarang semuanya tutup mata dan kita akan sebutkan sama-sama. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bisa? Oke, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita belajar untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bisa bertanya pada Roh Kudus jika kita butuh bantuan atau kita butuh untuk dipimpin. Semuanya hanya butuh berdoa dan minta pada Tuhan. Maka sekarang, yuk kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami boleh menerima kebenaran-Mu. Kami bisa Tuhan hidup dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau percaya dan kami minta yang daripada-Mu Tuhan, Roh yang menghibur kami, Roh yang menuntun kami, Roh yang senantiasa ada di hidup kami, yang memberitahu kami, yang mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga setiap jalan-jalan kami Tuhan, semuanya boleh seturut firman-Mu. Kami minta Tuhan, urapan-Mu, Roh-Mu ada dalam setiap hati anak-anak yang berdoa saat ini, yang percaya dan yang meminta. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami yang telah menerima firman-Mu. Dan Kak Yuli mau memberkati setiap anak-anak. Biarlah setiap anak-anak dan keluarganya senantiasa dalam sukacita Kristus, selalu dalam penyertaan Tuhan dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.